Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang 3 tanda dipenuhi Roh Kudus. Mungkin di antara saudara pernah ada yang bertanya, apa sebenarnya tanda bahwa saya memiliki atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada 3 tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukanlah sekedar manusia biasa, tapi Ia adalah Sang Firman, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Percaya kepada Tuhan Yesus sama halnya dengan percaya kepada Allah Bapa, sebab Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kuduslah yang bekerja dan membuat seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dari hati saudara, maka itu tanda bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar kata-kata kita, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus berarti mengasihinya dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi tanda pertama seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ia percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam iman percayanya itu. Tanda yang kedua adalah menghasilkan buah-buah roh. Ada 9 buah roh sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jikalau kita hidup oleh roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh roh. Setiap kita yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sehingga kita hidup oleh Roh Kudus, dan dalam hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Jadi tanda yang kedua seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus ialah hidupnya menghasilkan buah-buah roh. Tanda yang ketiga adalah memiliki karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang 11 tertulis, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ayat ini berkata bahwa karunia itu diberikan kepada tiap-tiap orang. Jadi setiap orang percaya diberikan karunia oleh Roh Kudus yang dipakai untuk melayani Tuhan dan untuk membangun jemaat. Dalam 1 Korintus 12 ayat 9-11 tertulis tentang apa saja karunia-karunia roh itu, yaitu karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dalam Roma 12 ayat 6-8 juga tertulis tentang karunia-karunia roh itu, yaitu karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu atau karunia memberi, karunia untuk memimpin, serta karunia kemurahan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 3 tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Bila saudara bingung apakah ada Roh Kudus di dalam saudara, atau apakah saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ingatlah ketiga tanda ini. Bila saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, maka saudara memiliki Roh Kudus di dalam saudara. Dan sebagai anak Allah, hidup saudara menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu akan terus bertumbuh, makin lebat, seiring dengan proses perjalanan pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, setiap kita memiliki karunia oleh Roh Kudus. Setiap orang pasti diberikan karunia oleh Tuhan. Jangan berkata, oh saya tidak punya karunia. Renungkan saudara firman Tuhan ini. Tiap-tiap orang diberikan karunia oleh Roh Kudus. Pakailah karunia yang telah diberikan Tuhan kepada saudara untuk membangun orang lain dan melayani Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Firman Tuhan yang disampaikan saat ini akan memberikan kekuatan buat setiap saudara yang mendengarkannya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.